Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5 bagian yang kedua, yakni menghitung waktu. Sudah bisakah kalian menghitung waktu? Mari kita pelajari materi berikut ini. Menghitung waktu. Nah, anak-anak, materi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari cara membaca jam. Masih ingat ya? Nah, sebab untuk bisa menghitung waktu, kita harus bisa membaca jam terlebih dahulu. Kita ulang sedikit ya. Nah, perhatikan gambar jam berikut. Pukul berapakah itu? Cara membacanya, pertama kita lihat jarum pendeknya. Jarum pendek mengarah ke angka 7, itu berarti jam 7. Perhatikan jarum panjangnya. Jarum panjang mengarah ke angka 3. Perlu kita ingat, setiap lompatan dalam angka di dalam jam menunjukkan 5 menit. Kita mulai menghitungnya dari angka 12 atau angka 0 di situ ya. Maka kita hitung kelipatan 5. 0 atau 12 ke nomor 1, 5, 10, 15. Berarti jam itu menunjukkan pukul 7 lewat 15. Kita coba lagi ya. Perhatikan gambar jam berikut. Perhatikan jarum pendeknya. Jarum pendek menunjukkan ke arah 9. Berarti jam itu menunjukkan pukul 9. Pukul 9 lewat berapakah itu? Perhatikan jarum panjangnya. Jarum panjang berada di angka 2. Mari kita hitung dari angka 12-nya. Kelipatan 5 ya. 5, 10 sudah sampai. Berarti jam tersebut adalah pukul 9 lewat 10. Nah, sudah bisa ya cara membaca jam, masih ingat? Nah, sekarang kita menghitung waktu. Menghitung jam. Berapa lama sih? Contoh, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07.15 atau pukul 7 lewat 15 pagi dan berhenti pukul 9 lewat 10 menit. Berapa lamakah hujan itu turun? Mari kita hitung. Mula-mula kita membuat sebuah garis. Garis tersebut menunjukkan garis waktu. Cara menghitungnya, kita tuliskan pertama hujan itu turun adalah pukul 7 lewat 15. Kita tulis pukul 7 lewat 15. Dan berakhir atau berhenti pukul 9 lewat 10. Kita tentukan. Kemudian kita tentukan titik jam yang terlewati atau jam pas yang terlewati. Untuk apa? Untuk mempermudah menghitungnya supaya menghitungnya tidak melebihi angka 1 jam atau 60 menit. Mari kita hitung. Mula-mula hujan turun pukul 7 lewat 15. Kita hitung sampai dengan jam 8, pukul 7 lewat 15 sampai dengan jam 8.00 ada berapa menit? Ayo kita hitung. Pukul 7 lewat 15, jarum panjang menunjukkan angka 3. Sekarang pukul 8.00, jarum panjang menunjukkan angka 12. Mari kita hitung ada berapa menitkah dari pukul 7 lewat 15 sampai pukul 8.00. Mari kita hitung kelipatan 5 ya. Kita mulai dari jarum panjang yang menunjukkan angka 3. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti dari pukul 7.15 sampai 8.00 lama waktunya adalah 45 menit. Kemudian pukul 8 sampai dengan pukul 9 tepat 1 jam ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita tulis 60 menit. Dari jam 8.00 sampai dengan 9.00. Kemudian dari 9.00 sampai dengan 9.10 menit, 9.00 itu yang panjang ada di angka 12. Sedangkan selesai pada pukul 9 lewat 10, berarti jarum panjang ada di angka 2. Mari kita hitung dari angka 12 ke angka 2. Ada berapa menit? 5,
10. Ada 10 menit. Kita tuliskan 10 menit. Jadi, berapa lama hujan itu turun? Maka kita hitung semuanya. 45 menit ditambah 60 menit ditambah 10 menit sama dengan 115 menit. Mari kita rubah menjadi satuan jam. 115 sama dengan 60 ditambah 55 menit. Kenapa 60? Karena mewakili 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 60 menit ditambah 55 menit sama dengan 60-nya kita rubah menjadi 1 jam. 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Perhatikan contoh yang kedua. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapakah Udin sampai di sekolah? Ada banyak cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Pertama, kita gunakan jam dinding. Udin berangkat pukul 6:25. Pukul 6:25. 6:25 menit berarti jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang menunjukkan angka 5. Kemudian Udin membutuhkan waktu selama 30 menit untuk menuju ke sekolah. Berarti dari pukul ini kita hitung 30 menit kelipatan 5 seperti biasa ya. 30 menit banyaknya. 5, 10, 15, 20, 25, 30 menit. Saat ini jarum panjang menunjukkan ke angka 11. Berarti ini menunjukkan pukul 6:55 menit. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Mula-mula Udin berangkat pukul 6:25 menit. Udin berangkat selama 30 menit. Tinggal kita tambahkan 6:25 ditambah 30 menit sama dengan 6:55 menit. Selanjutnya selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu berikut. Pak Guru kasih contoh satu ya, yang F. Perhatikan, 50 menit setelah pukul 10:40 menit adalah pukul, berarti mula-mula pukul 10:40 menit. 50 menit kemudian pukul berapa? Seperti tadi caranya bisa menggunakan jam dinding yang pertama. Mula-mula adalah pukul 10:40 menit. Pukul 10:40 menit berarti jarum pendek menunjuk ke angka 10 dan jarum panjang menunjuk ke angka 8. Mengapa angka 8? Silakan dihitung dari angka 12 kelipatan 5 ya, 40 menit karena pukul 10-nya lewat 40 menit. Kemudian 50 menit setelah itu adalah pukul kita hitung sebanyak 50 menit dimulai dari angka 8. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Perlu kalian ketahui, apabila jarum panjang sudah melewati angka 12, berarti bertambah 1 jam. Berarti jarum pendek akan bertambah 1 digit ke arah jam berikutnya. Dalam hal ini mula-mula pukul 10. Sekarang karena jarum panjang melewati angka 12, maka jarum pendek menjadi pukul 11. Sehingga jam tersebut jika kita baca menjadi pukul 11:30 menit. Mengapa lewat 30 menit? Silakan kalian coba hitung kelipatan 5 dari angka 12 seperti biasa, 12 sampai dengan angka 6, maka akan menghasilkan 30 menit. Selanjutnya silakan kalian kerjakan soal-soal yang masih tersedia. Selamat mengerjakan.